Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratu Verla Ile Erlindriani, MT, selaku dosen pengampu mata kuliah grafika komputer dan visualisasi. Perkenalkan Ibu, di sini saya lagi Nida Ramadan dengan NIM AR 65 dan rekan saya Hikmah Putri Ayu Fadila dengan NIM AR 69 dan juga Palupi Eka Wardani dengan NIM akhir 04. Di sini kami akan menjelaskan kode atau membahas tentang bagaimana sih sistem pergerakan dan arah karakter pada game 2D di Unity bekerja. Oke, mungkin di sini kita akan penjelasan kodenya dulu. Yang pertama akan disampaikan oleh Hikmah Putri Ayu Fadila. Pada Hikmah dipersilahkan. Baik, terima kasih Lainida. Di sini saya akan menjelaskan kodenya. Yang pertama yaitu ada using system collection dan using system collection generic. Itu digunakan untuk memanggil library yang diperlukan agar script dapat berjalan dengan baik di Unity. Nah, lalu selanjutnya ada Unity Engine. Ini adalah library utama karena menyediakan fitur penting seperti mono behavior, rigid body 2D, sistem input, dan transform object. Lalu kita lanjut ke kelas pertama yaitu public class player movement. Nah, di kelas ini tuh digunakan untuk membuat script bernama player movement yang dapat dipasang pada game object seperti player. Lalu ada mono behavior, itu memungkinkan script menggunakan fungsi bawaan Unity seperti start, update, dan fix update. Lalu selanjutnya ada float horizontal input. Ini tuh berfungsi untuk menyimpan input gerakan secara horizontal, yaitu ke kanan dan ke kiri dari keyboard seperti tombol A, D, atau tombol panah ke kanan dan ke kiri. Lalu selanjutnya ada float vertical input. Itu digunakan untuk menyimpan input gerakan vertikal, yaitu ke atas dan ke bawah seperti tombol W atau S, atau panah ke atas dan ke bawah. Lalu selanjutnya itu ada public float movement speed 5 float. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengatur kecepatan gerakan player karena menggunakan public, jadi nilainya itu bisa diubah langsung melalui inspektor Unity. Jadi di sini tuh nilai awalnya tuh 5 float, berarti player bergerak dengan kecepatan standar. Lalu selanjutnya ada rigid body 2D. Itu adalah variabel untuk menyimpan komponen rigid body 2D milik player. Komponen itu digunakan agar player itu dapat bergerak menggunakan sistem fisika Unity. Lalu selanjutnya ada fungsi void start. Ini tuh fungsi yang dijalankan sekali saat game dimulai. Nah, fungsi ini tuh digunakan untuk menyimpan komponen penting sebelum player dapat bergerak. Nah, lalu selanjutnya ada RB get component. Ini tuh berfungsi untuk mengambil komponen rigid body 2D yang ada pada game object player, sehingga script dapat mengontrol gerakan player melalui rigid body tersebut. Lalu ada RB gravity scale. Itu digunakan untuk mematikan gravitasi pada player. Jadi hal ini tuh penting pada game 2D top down agar player itu tidak jatuh ke bawah dan dapat bergerak bebas ke segala arah. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih Hikmah. Untuk selanjutnya ada fungsi update dan fix update yang akan disampaikan oleh Lupi. Kepada Lupi dipersilakan. Terima kasih Ninda atas pertanyaannya. Untuk fungsi update ini di sini itu untuk mencatat input user seperti input user di inputnya horizontal ini untuk mendeteksi jika user menekan tombol A atau D atau panah kiri atau kanan. Lalu vertical input ini untuk mendeteksi jika user menekan tombol W atau S untuk ke arah atas atau ke bawah. Lalu ada juga fungsi reset update, itu buat gerakin playernya seperti nentuin arah dari vektor 2 movement. Lalu normalize itu supaya kalau jalannya miring atau diagonal kecepatannya tetap sama. Nah, lalu untuk RB linear velocity ini buat gerakin karakter sesuai kecepatan. Lalu ada set direction, itu biar karakternya noleh atau hadap ke arah dia jalan. Selanjutnya saya kembalikan pada Nida. Jadi di sini ada kode yang terdapat function set direction. Jadi ini overall berfungsi untuk mengatur arah hadap karakter berdasarkan arah pergerakan player. Nah, function ini menerima parameter vektor 2 movement dot vektor 2 digunakan
ini digunakan untuk gerakan kanan dan kiri horizontal, sedangkan sumbu Y digunakan atas bawah vertikal. Nah, di bagian awal terdapat kode if movement atau percabangan if movement sama dengan vektor 2.0 return. Bagian ini digunakan untuk mengecek apakah player sedang diam. Vektor 2.0 ini berarti nilai X dan Y sama-sama 0, sehingga jika player akan berhenti dan arah tidak berubah. Nah, selanjutnya di sini kode akan mengecek nih arah gerakan yang paling f.abs. Fungsi math.f.abs ini digunakan untuk mengambil nilai absolut atau nilai positif dari suatu angka. Jadi walaupun movement bernilai negatif seperti -1, nilainya tetap dianggap 1 agar lebih mudah dibandingkan. Nah, pada bagian if math.f.abs movement.x lebih besar math.f.abs movement.y, script akan membandingkan apakah gerakan horizontal ini lebih besar daripada gerakan vertikal. Tujuannya supaya karakter tidak menghadap secara diagonal, jadi nggak miring, hanya fokus ke satu arah utama. Nah, jika nilai horizontal lebih dominan, maka karakter akan menghadapkan ke kanan atau ke kiri. Dan sistem kemudian mengecek kondisi if movement.x lebih besar 0. Jika benar, berarti player bergerak ke kanan, sehingga objek dapat diputar menggunakan quaternion.euler 000. Nah, maksudnya nilai 0 di sini apa sih? Nilai 0 derajat digunakan karena posisi default objek sudah menghadap ke kanan. Sedangkan jika nilainya negatif, berarti player bergerak ke kiri, sehingga objek diputar menggunakan quaternion-Euler 00180. Jadi kayak dibalik 180 derajat. Digunakan karena objek diputar setengah lingkaran dari arah awal. Nah, jika gerakan vertikal lebih dominan, maka kode akan mengecek bagian if movement.y lebih besar 0. Jika nilainya positif, karakter akan menghadap ke atas menggunakan rotasi 90 derajat. Namun jika nilainya negatif, karakter akan menghadap ke bawah menggunakan rotasi -. Nah, rotasi tersebut diterapkan menggunakan transform.rotation dan quaternion-Euler yang fungsinya digunakan untuk memutar objek di Unity. Karena game yang dibuat merupakan game 2D, maka rotasi hanya difokuskan pada sumbu Z agar objek terlihat berputar pada layar. Nah, oke, mungkin langsung aja kita ke demonstrasi dari Unity-nya ini. Oke, kita langsung aja play. Ini udah bisa ya. Jadi saya akan coba ke atas. Ini saya nangkep tombol W, kanan D, ke kiri A, dan ke bawah itu S. Nah, gimana sih kondisinya kalau misalkan saya neken dua tombol secara langsung, misalkan W dan D. Nah, ini tuh si fungsi math.f.abs-nya itu berfungsi. Jadi di sini dia akan nggak akan ke muter-muter kayak gini, tapi lebih ke tetap satu arah. Tuh. Nah, seperti ini. Oke, mungkin secara keseluruhan kodenya berjalan ya, jadi bisa ke atas, ke bawah, dan juga objeknya itu mengikuti sesuai dengan inputan yang kita masukkan. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami, semoga dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.